Oke, ada pertanyaan, kalau Galbe aku laku di lokasi sekitar Tangerang, apakah ada desi lapangan yang bakal datang ke rumah untuk menagih? Oke, ini berarti kita akan bahas resiko gagal bayar di aku laku terbaru di tahun 2023 ini ya. Mengingat ini yang kita omongin adalah aku laku, mengingat gagal bayarnya atau telat bayarnya itu di aku laku itu desinya udah banyak banget teman-teman. Sudah hampir tersebar di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Cuman memang ada beberapa kota yang cepet datangnya, ada beberapa kota yang agak lambat. Tangerang termasuk yang masih sedang-sedang lah ya, nggak lambat banget dan juga nggak cepet-cepet banget. Yang cepet itu biasanya daerah Jakarta pinggiran ya, karena yang galbe banyak, desinya juga banyak. Nah, ini bukan berarti kalian harus bingung ya. Jadi gini, ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di aku laku, teman-teman harus tahu dulu bahwa mereka ada DC-nya. Jadi konsekuensinya adalah ada kemungkinan kalian bakal didatengin. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Teman-teman harus sadar bahwa oh ya udah pasrah aja mau DC datang kek apa kek, bodo amat, nggak usah terlalu takut. Nah, tugas teman-teman selanjutnya adalah mempelajari dan memahami kira-kira nanti bakal kayak gimana. Kalau DC datang harus ngapain dan kira-kira datangnya itu kapan. Ya, kalau udah lebih dari 1 bulan telat, yaitu teman-teman bisa mulai bersiap-siap. Tapi kalau baru telat sehari, 2 hari, 3 hari, ya nggak perlu teman-teman takut. Karena hampir kemungkinan kecil sekali, 2 minggu itu mereka datang itu kecil sekali kemungkinannya. Rata-rata sih pasti di atas 1 bulan. Ya, ada juga yang 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan ada. Cuman ya memang tergantung lokasi kalian dan banyak nggak yang galbe di lokasi tersebut. Ya, kalau untuk daerah Tangerang, Jabodetabek itu udah pasti lumayan banyak disinya. Tapi yang galbe juga banyak. Jadi tergantung nominal kalian berapa, kalian termasuk nasabah diprioritaskan untuk ditagih atau enggak. Nah, itu ada kriteria-kriterianya. Saya sih sangat menyarankan teman-teman untuk tidak terlalu menanggapi ancaman-ancaman yang ada. Karena ketika teman-teman menanggapi, teman-teman akan dinilai sebagai nasabah galbay yang berpotensi untuk bisa ditekan dan bisa untuk dipaksa membayar. Nah, ini kalau kalian cuek, rasa nggak takut mau DC ngancem apapun, kalian tinggal bilang silahkan, terserah, emang nggak ada uangnya, ya itu akan membuat DC frustasi juga lama-lama. Wah, ini orang gimana sih? Saya udah ngasih tekanan segimana mungkin tapi dia nggak bayar-bayar nih, nggak takut sama sekali. Nah, itu akan membuat DC kayak ini berat deh, nagih orang ini bakal berat deh. Nah, dia cari calon-calon nasabah galbay yang akan didatengin selanjutnya. Ya itu sih lebih ke masalah mental aja. Saya rasa sih teman-teman banyak yang masih baru pertama galbay, pasti bingung, pasti takut, entah harus mau gimana. Ya nggak, memang manusiawi dan normal banget. Saran saya sih nggak usah ditanggepin. WA, telepon, mending kalian blokir aja, nonaktifkan aja, itu jauh lebih baik. Kalaupun datang ke rumah, mereka nggak berhak ngapa-ngapain juga kok. Mereka tugasnya hanya mengingatkan. Seandainya mereka kasar, itu pun nggak bakal main fisik juga. Paling ya mungkin ada omongan yang nyelekit. Nah itu teman-teman bisa rekam dan bisa laporkan sih nantinya. Tapi ya setidaknya itu ikhtiar kita dulu lah, biar kita nggak begitu takut dan nggak begitu terpuruk banget ketika ada desi-desi lapangan yang datang seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.